Ya, nah ini penting nih buat orang tua juga. Jadi ada beberapa aturan dalam memberikan MPASI. Pertama sebenarnya sambil kita memberikan MPASI, kita mau mengajarkan anak untuk disiplin. Maka berikanlah makan tepat waktu, tidak terlalu dini dan tidak terlambat dalam hal waktu. Sehingga mekanisme pengaturan waktu juga mulai dibiasakan dari kecil. Nah, kemudian nutrisinya harus cukup. Kebutuhan nutrisi MPASI itu harus terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, itu harus ada. Nah, kemudian harus higienis karena bayi masih sangat rentan terhadap infeksi bakteri terutama. Maka makanan harus higienis. Nah, seperti tadi saya sebutkan bahwa anak atau bayi yang memulai MPASI harus diajarkan untuk disiplin. Maka makan yang benar adalah dengan waktu yang tepat dan di meja dan kursi makan. Bukan sambil main atau main gadget atau dibawa keliling kompleks misalnya. Kemudian yang disebut makan yang benar itu hanya setengah jam pertama saja. Jadi tidak perlu sampai 1-2 jam gitu. Jadi ini adalah aturan-aturan dasar yang dipenuhi dalam kita memberikan MPASI. Baik, dokter. Nah, untuk makanan pendamping ASI perdana untuk anak sebaiknya diberikan menu seperti apa, Dok? Apakah harus mengandung buah-buahan atau nanti siangnya harus mengandung sayuran dan protein nabati misalnya seperti itu? Ya. Nah, untuk MPASI itu perdana intinya kembali lagi bahwa harus terpenuhi karbohidrat, protein, dan lemak karena 3 ini yang membantu untuk energi dan kuatnya otot untuk bergerak. Nah, kita bisa mulai dengan di usia 6 bulan itu kan masih cair ya, makanan yang dilumatkan. Jadi misalnya bisa pure ati ayam misalnya dengan beras putih atau beras merah, ati ayam, kemudian untuk lemaknya kita bisa kasih kaldu atau minyak. Nah, seperti itu adalah makanan perdana yang bisa kita mulai untuk MPASI. Baik, Dok. Nah, Dok, menyambung dari pertanyaan sebelumnya, apakah diperbolehkan jika anak itu diberikan makanan pendamping ASI olahan instan misalnya yang dijual bebas di swalayan atau supermarket seperti itu, Dok? Ya, sebenarnya sama ya seperti kita kan pengen makan yang fresh ya, yang dibuat langsung, begitu pula dengan anak. Nah, jadi yang sebaiknya adalah makanan yang diolah sendiri, yang dibuat sendiri di rumah. Kecuali pada keadaan tertentu misalnya harus traveling. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.